yuriduna an yajalu an yakhla'u hadar rida alladhi albasahumullahu iyyahu. Mereka ingin mencoba, musuh-musuh itu ingin mencopot baju yang diberikan oleh Allah itu. Ya, identitas Islam itu kepengen dilepas, sudah namanya urubah, ya, pan Arabisme, udah nggak usah pakai embel-embel Islam lagi ada. Ya, apakah itu Hizbul Ba'athul Ishtiraki, partai Ba'ath, atau partai Dustur, atau partai apapun, partai sosialis, ya kan, yang melepaskan identitas Islamnya ada. Baju yang dipakaikan Allah untuk orang Arab, artinya agama Islam, ingin melepas identitas agamanya, ada. Sampai sekarang masih ada. Bahkan upaya untuk mengganti tulisan Arab pakai tulisan Latin juga ada gerakan itu. Ya. Wa an yumazziqu hadar rayat allati qaddathum ila dzikr wal majd. Dan juga mereka ingin menyobek bendera ini yang membawa mereka kepada kebesaran, menjadi terkenal dan menjadi bangsa yang besar. Ila dzikr wal majd. Bal ilal wujud yawma akhrajallahu minhum al ummatal muslimah. Bahkan kepada menghilangkan wujudnya sendiri ketika Allah mengeluarkan mereka umat Islam untuk hadir di bumi ini. Naqulu, kami katakan, innal qur'ana hina kana yunshi'u hadhil ummah, bahwa Al-Qur'an ketika menciptakan umat ini, wa yunshi'uha, dibangun umat Islam ini, wa yukhattitu, dan direncanakan, wa yuthabbitu, dan dikokohkan, malamihal Islam al-jadidah, simbol-simbol Islam yang baru, fil jama'atil muslimati, pada komunitas muslim. Allati iltaqataha min safhil jahiliyah, yang diangkat dari keburukan jahiliyah, dari kedunguan jahiliyah. Jadi tradisi-tradisi jahiliyah. Wa yatmisu wa yamhu, dihapus, dihilangkan, ya, malamihal jahiliyati fi hayatiha wa nufusiha, dihapuskan, dihilangkan segala simbol-simbol jahiliyah dari kehidupan umat Islam dan dari jiwa orang-orang Islam, rawasibiha, dan segala endapan-endapan atau pengaruh-pengaruhnya. Wa yunadzimu mujtama'aha, lalu dibangunlah masyarakat Arab, au yuqimu ibtidaan, atau juga dibangun pertama kali, ala asasil miladil jadidah, berdasarkan kelahiran yang baru. Betul-betul bangsa yang baru lahir, yang ada tapi tidak ada artinya, sebagai bangsa yang sangat terbelakang, yang sangat goblok, ya, yang tidak punya identitas, lahir bersama-sama Islam seperti lahirnya suatu bangsa yang baru. Kalau kita mah sebelum negara Indonesia ada, kita sudah punya Pajajaran, kita sudah punya Majapahit, kita sudah punya Tarumanegara, kita sudah punya bernegara, ya kan begitu. Tapi orang Arab dengan munculnya Islam ini persis seperti lahirnya suatu bangsa yang baru, dari tidak ada menjadi ada, itu maksudnya. Sebetulnya orang Arab yang lebih antusias membela Islam, tapi ternyata tidak, masih semangat kita sebetulnya. Itu aneh kan? Iya. Ya artinya di sana orang ateis banyak kok, ya nggak tahu. Ya sering saya mengatakan,
Saya kan aneh, ada orang Arab nggak percaya Kanjeng Nabi. Saya bilang, Muhammad kan memajukan bangsa Arab dari bangsa terbelakang jadi bangsa maju. Ngaku nggak? Ngaku. Mempersatukan bangsa Arab? Ngaku. Membuat bangsa dari bangsa yang bercerai-berai menjadi bangsa yang bersatu? Ngaku. Tapi sebagai Nabi dia tidak ngaku. Paham? Jadi seperti Pak Edi percaya adanya Jenderal Sudirman. Ada nggak? Berjasa nggak? Sebagai Nabi percaya nggak? Nah begitu kira-kira. Jadi percaya sebagai pahlawan tapi bukan sebagai Nabi. Ya udahlah. Wahina kana yakhudu bil jama'atil muslimati al-ma'arakata, dan ketika umat Islam menghadapi satu peperangan pertempuran fi muwajahatil jahiliyah rasibati fi nufusiha wa awda'iha min mukhallafatil bi'ati allati iltaqataha al-manhajur rabbani minha, panjangan fi muwajahatil jahiliyah, dalam menghadapi jahiliyah ar-rasibah yang kental, yang berpengaruh fi nufusiha pada hati mereka, wa auda'iha dan pada kondisi mereka, min mukhallafatil bi'ati akibat karena pengaruh-pengaruh lingkungan, allati iltaqatahal manhajur rabbani yang diangkat oleh agama Tuhan, wa fi muwajahatil jahiliyatir rabidati dan dalam menghadapi jahiliyah ya yang bertengger di situ, min hauliha dan di sekitarnya, mumatsalatan fi yahudil Madinah yang direpresentasikan oleh orang-orang Yahudi di Madinah, wa munafiqiha dan orang-orang munafiknya ya, wa musyriki Makkah dan para musyrik Mekah, wa mahaulah dan di sekitarnya, wal ma'rakatu mausulatani fi zamani wal makan. Perperangan itu terkait atau tersambung baik dalam dimensi waktu maupun dimensi tempat. Hina kana al-Qur'anu yasna'u dzalika kullahu, dan Quran ketika mencipta itu semuanya, kana yabda'u, pertama-tama yang dilakukan fayuqimu lil jama'atil muslimati, yaitu mendirikan, membangun, menyiapkan untuk komunitas muslim tadi, jamaah muslimah, tasawwuraha as-sahih. Pertama yang dibangun adalah persepsi yang benar dulu. Sebelum membangun peradaban untuk mereka, pertama-tama yang dibangun adalah persepsi yang benar. Tanpa persepsi yang benar, maka bangsa itu kemana arahnya tidak tahu. Banyak negara-negara yang terpuruk dari zaman dahulu kala karena persalahannya tidak ada persamaan persepsi. Maka kita sekarang pun ketika kita berjuang, apakah itu bikin golongan, bikin partai, bikin jamiah, itu pertama kali yang pasti dibangun adalah persamaan persepsi. Jelas visi dan misinya apa, tujuannya apa, kan begitu. Kalau ada orang mengajak kamu ke Jakarta, asal ikut saja, bertanya dulu berangkatnya kapan, ongkosnya berapa, mobilnya apa, tujuannya apa, ya kan begitu. Lalu mau apa, kan begitu. Seorang kuwu nyalon, pertama-tama menyampaikan dulu pidato politiknya, menyampaikan visi dan misi. Itulah makanya pertama-tama yang dibangun adalah visi dan misi. Itu maksudnya mah. Kalau nggak diterangin ya nggak ngerti ya, patah suwet. Maksudnya gambar apa, gambar. Ini bahasa-bahasa politik. Bibayani syartil imani wahadil Islam. Nah, pertama kali disitulah persepsi yang benar itu pertama kali dijelaskan tentang syarat orang menjadi mukmin itu apa,
syaratnya iman itu apa dan batasan Islam itu apa. Sampai sekarang umat Islam masih belum mampu mendefinisikan Islam dan iman. Kenapa? Iya. Sampai yang bukan Islam namanya bukan kafir tapi non muslim. Bedanya iman Islam siapa? Anda ini muslim atau mukmin? Saya mengatakan Anda muslim. Saya kalau mengaku mukmin saya belum bisa yakin 100%. Bisa saja orang itu baru muslim tapi belum bisa jadi mukmin. Dan Islam tidak pernah disebut bersama-sama dengan agama yang lain. Islam tidak disebut sebagai nama agama disandingkan dengan yang lain. Yang disebut mukmin. Innal ladzina amanu, orang yang beriman. Wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wasabiina dan paseban. Wan nasara nasrani, wal majusi, wal ladzina asyraku dan orang-orang musyrik. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Mana Islam? Enggak ada kan? Adanya iman kan? Jadi yang bersaing itu Yahudi, Nasrani, iman kan? Bukan Islam kan? Betul enggak? Setiap Allah memerintahkan untuk melakukan apapun yang dipanggil orang Islam atau orang beriman. Jadi di mana posisi Islam? Jadi kayaknya mungkin ya Islam itu partai koalisi. Ya. Jadi semua agama itu hanya satu berarti agama Islam. Nabi Musa Muslim bukan? Muslim. Falamma dakka kharra Musa sa'iqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim wa ana minal muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslim semua dong. Ya. Jadi yang non muslim mana? Nah, terus apa lagi? Yang menjadi persyaratan, innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wal hum yahzanun. Falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Paseban, Nasrani, siapapun mereka ini yang beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapat imbalan dari Tuhan mereka dan tidak perlu takut dan tidak perlu kecewa. Gimana? Ini perdebatannya panjang sekali dan tidak akan pernah selesai. Ya, perdebatan ini tidak akan pernah selesai karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah muslim pasti mukmin? Apakah mukmin pasti muslim? Pasti. Jadi saya kira ya masih dibahas secara serius. Nanti insya Allah kita akan bahas bersama-sama di sini dengan nggak tahu lah, tapi malam Senin ya. Nanti akan membahas tentang simbol-simbol iman, Islam, kafir, non kafir itu nanti kita bahas bersama-sama. Ada Ulil Absar, ada Haidar Bagir, saya dan Pak Kiai Husain Muhammad nanti insyaallah kapan-kapan sih. Nunggu kita lagi cari waktu dulu insyaallah. Nanti kalian hadir juga ya insyaallah barangkali mungkin. Jadi kita ingin menyumbangkan pikiran. Tapi nantinya mau diterima silakan enggak ya udah. Yang penting mah jangan bertengkar gitu aja kok.
Jadi kita ingin pengen tahu menurut Allah Muslim itu apa, kan gitu. Jangan kata kamu, kata Allah gimana. Nabi Muhammad ketika menyebutkan Muslim itu maksudnya apa, kan gitu. Bukan kamu menafsirkan. Saya inginnya jangan kita menafsirkan, tapi yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Mukmin itu siapa, Muslim itu siapa, kan gitu.